Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Nur Islamia, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 85809663. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum khususnya pada modul 7 tentang optik. Dan di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada percobaan yang pertama, yaitu tentang sifat cahaya, khususnya percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum yang saya lakukan yaitu yang pertama, dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Kemudian yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Dan yang keempat menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima adalah menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama ada cermin datar. Yang kedua ada cermin cembung. Kemudian ada cermin cekung, lampu senter, kemudian ada busur derajat, kemudian ada kertas putih, lilin dan korek api, kemudian tabir layar, kemudian yang terakhir celah cahaya. Dan berikut modul atau lembar pengamatan saya menggunakan di modul pada halaman 7.22 dan 7.23. Adapun percobaannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Setelah itu, langkah yang kedua, nyalakan lampu senter dan amatilah dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Langkah yang ketiga, gambarkanlah jalan berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut. Percobaan yang pertama, sinar datang atau sudut datangnya 50 derajat dan sudut pantulnya atau sinar pantulnya 50 derajat. Percobaan yang kedua yaitu sudut datangnya 40 derajat dan sudut pantulnya 40 derajat. Percobaan yang ketiga, sudut datangnya 30 derajat dan sudut pantulnya 30 derajat. Dan yang keempat, sudut datangnya 20 derajat dan sudut pantulnya 20 derajat. Dan yang terakhir, sudut datangnya 10 derajat dan sudut pantulnya 10 derajat. Yang kelima, letakkanlah sebuah benda. Dalam ini saya memakai lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu dan geser-geserkan di depan cermin datar. Hasilnya adalah jarak dan bentuk benda pada bayangan di cermin sama dan maya. Percobaan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunlah alat. Kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Selanjutnya, yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Sudut datang 90 derajat dan sudut pantulnya 90 derajat dan jarak bayangannya 10 cm. Langkah selanjutnya, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Yang pertama, jarak benda 10 cm dan jarak bayangan atau titik fokus pada benda 7 cm. Jarak benda 11 cm, jarak titik fokus bayangan benda 8 cm. Jarak benda 12 cm, maka jarak bayangan atau titik fokus benda 10 cm. Jarak benda 13 cm dan jarak bayangannya 12 cm. 14 cm, bayangannya 16 cm.
Selanjutnya adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah yang pertama, susunlah alat. Langkah yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Langkah yang ketiga, gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Maka hasilnya adalah sudut datang 70 derajat dan sudut pantulnya 70 derajat. Maka jarak bayangan yang didapat yaitu 18 cm. Langkah yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Langkah yang kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Titik fokus pada bayangan sudah didapatkan yaitu 10 cm. Maka pengukurannya dilakukan dimulai dari 10 cm. Jarak benda 10 cm dan jarak bayangannya 14 cm. Kemudian jarak benda 9 cm, maka jarak bayangan benda 13 cm. Kemudian jarak yang ketiga yaitu 8 cm dengan titik fokus atau jarak bayangan 12 cm. Selanjutnya jarak benda 7 cm, maka jarak titik fokus bayangan benda yaitu 11 cm. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan jarak benda 6 cm dan jarak bayangan benda atau titik fokus bayangan benda yaitu 10 cm. Percobaan pemantulan cahaya pada langkah yang terakhir yaitu jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang, tidak tampak. Kemudian ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut, maka didapatkan hasil 27 cm. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Sekian dari video praktikum yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.